Kami membuat video ini untuk kelas proses bisnis korporat. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas toko online bernama Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan e-commerce Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus A. Edison. Menurut grup iPrice, Tokopedia merupakan website e-commerce dengan pengunjung terbanyak pada bulan Juli sampai Agustus di tahun 2019. Tokopedia mendapatkan Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016 dan pernah menjadi nomor 3 top chart Google Play. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi pada startup Tokopedia. Pada bagian sebelah kiri ini, tentunya kita dapat melihat secara langsung beberapa divisi dan juga shift yang ada pada startup Tokopedia. Namun secara perlahan, saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian organisasi yang ada di Tokopedia. Yang pertama, Tokopedia sendiri dikepalai oleh Presiden Direktur sendiri, kemudian terdapat Direktur, Chief of Staff, Chief Finance Officer, dan juga Chief of HR. Nah, dari keempat shift tersebut, terdapat beberapa divisi yang dibagi dalam beberapa tim, yang mana yang pertama ada divisi IT, divisi Quality Control, divisi Design, divisi Finance, divisi Customer Service, divisi Legal, divisi HRD, divisi Content, dan juga divisi Marketing atau Internet Marketing. Semuanya ini bekerja berdasarkan alur koordinasi yang dikepalai oleh Presiden Direktur. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang alur proses bisnis Tokopedia. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini ada dari customer. Nah, ada customer itu pertama-tama tuh menginput nama produk. Setelah menginput nama produk, memilih kategori produk. Nah, setelah itu sistem akan mencari produk yang telah diinput oleh user. Nah, setelah mencari produk, akan dicek di database barang. Ketika ada barangnya, maka akan muncul produk sesuai yang customer cari. Nah, setelah itu customer akan memilih produk yang ada. Nah, setelah memilih produk, ada dua pilihan, yaitu beli langsung atau dimasukkan ke keranjang dulu. Kalau dimasukkan ke keranjang dulu bisa di hold. Nah, kalau dibeli langsung menuju ke pengisian alamat. Jika tidak punya alamat, customer dapat menginput alamat, menambahkan alamat rumahnya. Kalau tidak ya kalau sudah ada ya tinggal dipilih alamatnya, kemudian memilih kurir, lalu melakukan pembayaran. Nah, transaksi diteruskan ke seller oleh sistem, lalu sistem melakukan validasi pembayaran. Nah, habis dari situ maka seller akan dari sistem diteruskan ke seller. Nah, dari seller itu dicek stok produknya. Kalau memang kosong, maka akan terhenti sampai di situ. Atau seller juga dapat mengisi barangnya yang kosong. Nah, kalau ada, maka transaksi diproses, mengambil packing dan produk, lalu mengirim input resi. Nah, habis itu setelah dikirim, maka akan kembali lagi ke customer. Ketika barang diterima oleh customer melakukan konfirmasi, lalu di situ terdapat customer bisa melakukan ulasan atau penilaian tentang barang yang ada. Nah, kalau puas, kalau sudah barang terima, dikonfirmasi, sudah memberikan penilaian, maka sistem akan meneruskan uangnya ke seller. Nah, setelah itu seller akan menanggapi ulasan yang telah diberi oleh customer. Tapi ketika customer memilih produk, produknya tidak ada, maka produk yang muncul itu nggak sesuai sama kategori dan namanya. Nah, terima kasih. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan besar asli Indonesia yang bergerak di bidang e-commerce marketplace. Dari presentasi sebelumnya, kita telah mengetahui sejarah dari Tokopedia, kemudian struktur perusahaan Tokopedia, dan alur bisnis Tokopedia yang menjadi dasar sehingga bisa membuat Tokopedia menjadi perusahaan yang besar. Sekarang, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 1 melalui Chris.
Pertanyaannya adalah, bagaimana respon dari Tokopedia mengenai data breach pada tahun 2020 dan apa dampaknya bagi penggunanya? Nah, menurut kelompok kami, tentunya privasi dari customer seperti email, nomor handphone, bahkan password telah diketahui publik atau setidaknya orang yang meretas. Nah, di sini dapat dilihat terjadinya pembobolan data atau pembobolan privasi customer yang tentunya merupakan dampak negatif dan dampak buruk bagi customer. Nah, adapun respon dari Tokopedia adalah memperbaiki sistemnya agar supaya tidak terjadi lagi data breach seperti pada tahun 2020 atau hal-hal buruk lainnya terhadap sistem. Kemudian, Tokopedia juga menggencar-gencarkan pemasarannya dengan memilih Blackpink sebagai brand ambasador utama Tokopedia. Hal ini dilakukan agar supaya menarik user baru atau user yang menyukai Blackpink, bahkan bisa menarik user yang menjadi korban data breach. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa dengan memilih Blackpink sebagai ambasador utama dapat membuat korban data breach menggunakan Tokopedia lagi? Nah, ini dikarenakan dengan berbuat demikian, Tokopedia membuat korban data breach berpikir bahwa aplikasi Tokopedia sudah aman dan hal tersebut yang merupakan data breach sudah tidak mungkin terjadi lagi. Buktinya, Blackpink yang adalah girl band terkenal sudah mau di-endorse oleh Tokopedia. Nah, itulah jawaban dari kami. Sekian hasil presentasi kami mengenai perusahaan Tokopedia. Terima kasih.